Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 377. Waktu yang telah berlalu. Hari pun sudah berganti. Kenshin, yang tinggal di rumahnya Kaori, kini sudah mulai terbiasa, tak malu-malu lagi. Seperti saat pertama, begitu halnya Kaori, yang makin cinta ke Kenshin. Kaori pun perhatian sekali pada Kenshin yang tak lain suaminya. Mereka berdua semenjak menikah, tak pernah saling berjauhan, kemana-mana selalu bersama, hingga para tetangga yang melihatnya, jadi sering membicarakan tentang Kenshin dan Kaori, pasangan yang serasi. Selain hal itu, Pak Henry dan istrinya menjadi bahagia. Mereka pun kini sama, sudah terbiasa juga pada tuan muda, yang kini jadi menantunya. Padahal di awal Kenshin datang, yang akan tinggal di rumahnya, Pak Henry itu begitu segan sekali. Kini setelah berjalannya waktu, Pak Henry sudah menganggap Kenshin seperti anaknya sendiri. Lalu saat ada di kamar, Kaori bilang ke Kenshin, aku mau liburan. Kira-kira menurut kamu gimana ya? Kalau kita berdua menginap di tempat wisata gitu. Kaori bermaksud untuk mengajak Kenshin menikmati bulan madu seperti pada umumnya, dan Kenshin menjawabnya, ya nggak apa Kaori, terserah kamu saja, kamu cari tempatnya, entar kita tinggal berangkat. Mendengar hal itu, Kaori pun senang. Namun Kenshin bicara, tapi Kaori, hal itu dilakukan setelah aku menyelesaikan pekerjaan dulu ya. Ini ayah kemarin bilang, aku disuruh inspeksi kerja bentar. Waktunya juga nggak lama, mungkin 1 minggu. Aku akan keluar kota. Kaori terkejut mendengar itu. Lantas ia bertanya, kok mendadak gitu sih Sai? Bukannya kita baru aja menikah? Masa kamu langsung kerja? Emang mau kerja apa? Kenshin menjawab, kan kita udah 1 minggu Kaori. Masa aku di rumah saja? Kan harus kerja juga. Liburan kita sudah panjang. Aku nggak enak sama ayah dan mama kamu. Tinggal di sini makan dan minum saja. Kan malu Kaori. Kaori menyahut, emang siapa saya yang bilang ke kamu? Meski kamu gak kerja pun, mama dan ayah gak kan bilang gitu. Gak kan marah pula. Lagian kita kan punya cukup uang. Malah lebih banyak. Dan Kenshin bicara, bukan begitu Kaori. Masa aku harus di rumah? Kan aku laki-laki yang harus cari nafkah. Kaori pun menyahut, iya aku tahu maksudnya. Aku juga gak melarang kamu untuk kerja, tapi setidaknya kan, tunggu 1 minggu lagi. Masa baru 7 hari, kamu langsung keluar kota? Kan kita baru menikah, kamu tega nih ninggalin aku? Kenshin menjawab, ya nggak gitu Kaori, emang siapa yang ninggalin kamu? Aku keluar kota kan ada perlunya. Entar kamu kerja lagi yang gak mengapa. Kalau mau di rumah saja ya gak masalah. Nah kalau sudah selesai urusan kerjaku, baru kita liburan bersama. Gimana menurut kamu? Kaori tak menjawab, wajahnya ke arah lain. Melihat hal itu, Kenshin mendekati, kemudian memeluk Kaori. Kenshin lalu bilang, masa istriku ini, inginnya ditemani saja, manja terus begini, kan aku jadi serba salah. Kemana-mana gak bisa. Di sela bicara itu, Kenshin mencium keningnya Kaori, mencium rambutnya, memeluknya. Dengan begitu mesra, Kenshin melakukan sebagai tanda sayang. Kaori pun jadi mereda, sedikit marahnya hilang. Kaori melihat Kenshin, kemudian ia bertanya, terus kalau gitu Sai, kamu entar kerja apa di sana? Kenshin menjawab, ya seperti biasa Kaori, kerja cleaning service. Kaori yang dalam pelukan Kenshin. Ia pun berkata, kok kerja cleaning service lagi Sai? Bukannya kamu sudah punya istri? Masa nggak berubah sih kerjanya? Emang ada apa di sana? Kenshin pun menjawab, masa kalau sudah punya istri, aku nggak boleh kerja cleaning service? Kamu malu ya, punya suami kerja begitu? Kaori langsung menyahut, kamu Sai bilang apa sih? Emang siapa yang malu? Ya bolehlah itu. Terus entar tujuan kerjanya apa di situ? Kenshin pun bilang, ya adalah Kaori, ayah memintaku untuk memeriksa. Maksudnya survei lokasi, keadaan di tempat itu.
Maksudnya perusahaan tersebut, ayah mau tahu, karena nanti mereka akan jadi mitra kerja dari perusahaan milik ayah. Ayah gak mau, kalau reputasinya gak baik, orang-orang yang kerja di situ harus diketahui pula, seperti apa nantinya, karena ini menyangkut kerjasama yang besar. Makanya ayah meminta aku masuk ke sana untuk jadi cleaning service. Kaori pun mengerti, ia juga memahami. Kemudian Kaori bilang, tapi entar kalau udah selesai, kamu harus janji ya, langsung pulang ke rumah. Kemudian besok kita liburan. Kenshin menjawabnya, ya pastilah Kaori, kita akan liburan. Kemudian, di antara mereka pun tersenyum. Kenshin belum melepaskan pelukannya. Kaori pun sama, masih dalam dekapan Kenshin, hingga hal itu terulang. Seperti hari sebelumnya. Sementara, di lain tempat, Iwan sudah baikan, bahkan kini bisa berjalan. Iwan memang ajaib sekali. Lukanya langsung sembuh dalam waktu yang singkat. Di saat itu Iwan memang sengaja tak ingin memberitahu kerabatnya yang ada di desa, karena tak ingin membuat panik. Dan Iwan pun kini sedang menjalani rawat jalan, menginap di rumahnya Kenshin. Iwan pun mengetahui kalau Kenshin temannya beberapa hari lagi akan keluar kota, dan sehari sebelumnya Iwan pun meminta agar ikut serta untuk bekerja lagi, menyamar cleaning service di perusahaan milik orang. Setelah mengetahui kondisi Iwan yang banyak kemajuan, apalagi Iwan bersikeras, Kenshin pun menuruti untuk mengajak temannya. Lalu di hari ini, di saat bersamaan, si Lisa, yang kemarin sudah membohongi Pak Herman dengan melakukan sandiwara, pura-pura menolong orang, Pak Herman pun sampai percaya. Begitu halnya dengan staf kepegawaian, mereka pun percaya pula. Si Lisa lalu bangga, merasa gembira, sampai bercerita pada cowoknya yang bernama Haris kalau sudah membohongi atasannya sendiri. Kemudian tepat di hari ini, Lisa itu berulang tahun. Di tempat kerjanya, banyak temannya yang mengucapkan selamat ulang tahun ke Lisa. Hingga di waktu istirahat itu, Lisa jadi pusat perhatian karena temannya memberi kejutan. Banyak pegawai perusahaan pula yang sedang memperhatikan, termasuk pegawai HRD yang sedang menuju ke kantin. Di saat itu temannya Lisa yang baru mengucapkan selamat ulang tahun, mereka juga sama sedang masuk ke kantin. Setelah memesan makanan, mereka pun saling bicara, saling bertanya. Salah satunya berkata, kamu tahu nggak Jenny, kalau Lisa hari ini akan mendapat kado mobil, hadiah mobil mewah dari cowoknya. Kan sekarang hari ulang tahunnya. Temannya itu pun bertanya, lu kok tahu Winda? Emang dari mana kabarnya? Winda pun menjawab, kan Lisa sendiri Jen yang cerita. Saat menginap di rumahku, katanya cowoknya itu akan memberikan hadiah, sebuah mobil mewah. Lu tahu kagak? Lisa pun cerita sama gua. Demi hadiah itu, sampai Lisa bela-belain, tak mau menolong orang untuk mendonorkan darahnya. Katanya pula, yang minta tolong itu temannya tuan muda, tapi Lisa menolaknya karena dilarang cowoknya. Lisa pun menurut, soalnya takut cowoknya marah, tak akan diberi hadiah. Kedua teman Lisa itu tak menyadari jika di tempat itu juga, tak jauh dari duduk mereka, ada pegawai HRD yang lagi makan. Pegawai itu pun mendengar apa yang sedang dibicarakan. Jadinya, mereka langsung curiga, teringat seminggu yang lalu saat mendapat cerita Pak Herman akan masalah yang terjadi, dan ternyata kini Lisa itu telah membohongi, tak bicara yang sebenarnya, hingga pegawai tersebut merasa dibohongi pula. Akhirnya para staf pegawai itu langsung menuju kantornya Pak Herman untuk menceritakan apa yang baru saja didengar. Setelah Pak Herman mendapat kabar, tak menunggu lama, Lisa segera dipanggil. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya